Shalom, haleluya, haleluya. Tema firman Tuhan di hari ini, kalau pejabat seperti Yusuf, Indonesia paling makmur. Kalau pejabat seperti Yusuf, Indonesia paling makmur, bahkan paling makmur sedunia. Saudara, hari-hari ini kita perlu banyak mendoakan semua pejabat di negeri ini. Baik dia pejabat di tingkat kecamatan, kepala desa, itu juga pejabat-pejabat kecil. Tetapi sudah kategori pejabat, kecamatan, kepala desa, kepala kampung, wali kota, wakil wali kota, kepala-kepala dinas, kepala dinas kota, kepala dinas provinsi. Kita harus banyak mendoakan, karena di hari-hari ini dengan terungkapnya kasus-kasus, mega kasus yang sangat besar, kita tarik kesimpulan ternyata negara bangsa Indonesia yang kita cintai sangatlah kaya raya. Yang setuju kita katakan amin. Nah saudara, kalau pejabat seperti Yusuf, Indonesia paling makmur sedunia. Dan mari kita berdoa bangkitnya Yusuf yang baru di akhir zaman ini. Karena Yusuf yang kita lihat ini, dia tidak korupsi. Negara ini yang paling menghancurkan salah satunya korupsi. Iya, kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, Kejadian pasal 39 ayat yang pertama, Yusuf di rumah Potifar. Lain memberikan perikop, Yusuf di rumah Potifar. Kita tahu bersama bahwa Yusuf, dia dibuang di perigi oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Dan Yusuf dikala itu berumur 17 tahun. Saya baca untuk kita, supaya kita tahu persis bagaimana Yusuf Kejadian pasal 37 ayat yang ke-2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun. Ia masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Saudara, latar belakangnya Yusuf sama dengan Daud, biasa mengembalakan domba. Umurnya 17 tahun. Sudah biasa. Berarti perkiraan umur 15 tahun, umur 14 tahun, dia sudah terbiasa mengembalakan domba. Domba dari Yakub ayahnya. Saudara, ternyata kalau kita mau sukses, memang harus rajin dan pekerja keras. Tidak bisa ditawar. Kalau pemalas saya tidak menemukan. Dari Kejadian sampai Wahyu, sisakan. Saya tidak menemukan pemalas diberkati Tuhan. Maaf, sorry ya,
Tidak ada dicatat dalam Alkitab pemalas baru diberkati Tuhan. Baik dia malas beribadah, baik dia malas bekerja, tidak ada Alkitab yang mencatat dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi di Kejadian 37 ayat 2, dia biasa mengembalakan domba ayahnya, padahal 17 tahun. Berarti saya memperkirakan umur 14, dia sudah terbiasa. Masih terbilang anak-anak, dia sudah terbiasa, terlatih. Dan ayat yang ke-39, tentunya perjalanan dari Yusuf, dia mau dibunuh oleh kakak-kakaknya karena dia tukang mimpi. Mereka tidak suka mimpinya. Mereka tidak suka visi misi kita. Orang yang jadi pemimpin besar dimulai dari visi misinya. Pasal 39, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Kepala pengawal raja, jadi dia berada di petinggi. Kepala pengawal, kalau sekarang mirip-mirip kepala TNI, panglima TNI, atau Kapolri. Nah, Yusuf di sini, peristiwanya dia ada di Potifar ini. Tadinya mereka semua bersepakat mau bunuh dia. Ruben berkata, jangan. Ruben tidak mau ada pertumpahan darah. Lebih baik kita masukkan dia di sumur. Saudara, proses Tuhan kadangkala tidak enak. Bukan kadangkala, banyak kali. Betapa kejam kakak-kakaknya yang mau membunuh dia, bukan orang lain. Bahkan bungsu dari mereka. Yusuf terbilang bungsu, masih sangat muda. Tetapi Tuhan masih pakai ada Ruben yang tidak mau membunuh dia. Dan Yehuda juga dapat, ketika dia sudah dari sumur, daripada kita tidak dapat apa-apa, ya, lebih baik kita jual. Mungkin kita saat ini diperhadapkan seperti Yusuf. Alkitab banyak mencatat, saudara kandung tidak menjamin dia menolong kita, dia support kita, dia angkat kita, dia mau naik bersama-sama. Jadi saudara kandung tidak menjamin kalau dia mau saudaranya naik bersama-sama, naik barengan. Tetapi dia mau dia saja yang naik. Adiknya jangan dibawa. Yusuf mengalami proses yang luar biasa.
digiring seperti bola. Ketika dia dijual di Mesir, dia mungkin berpikir, lega, terbebas dari kakak-kakak saya yang jahat. Walaupun tidak ada perkataan di sini, dia membenci kakak-kakaknya. Ternyata salah satu kunci keberhasilan dari Yusuf tidak mencatat adanya kebencian di hatinya, adanya mau balas dendam. Seperti bahasa dunia, perbuatan lebih kejam dari pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Tidak, Alkitab tidak mencatat. Dan Yusuf ketika dia di rumah Potifar, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Wow, ini enak sudah. Di rumah pejabat, di rumah orang kaya raya, syukurlah. Puji Tuhan. Saudara, ketika ada di sumur, saya percaya Yusuf adalah seorang yang suka berdoa. Hari-hari ini kita ada di sumur, masih jauh dipromosikan Tuhan. Sumur berbicara apa? Kiri kanan muka belakang tidak mampu menolong. Hanya satu arah yang mampu menolong. Sumur hanya terbuka di atas dari Yusuf yang ada di dasar sumur. Sumur lebih menyakitkan dari penjara. Kenapa saya katakan begitu? Karena sumur hanya seorang diri. Sumur tidak bisa bercakap-cakap. Seperti saya orangnya suka bergaul ya. Suka bersosial. Di mana-mana saya bersosial. Dari masih anak-anak saya orangnya suka bersosial. Sampai-sampai saya mendirikan satu ormas bernama Pelita Manguni Indonesia. Saya ketua umumnya. Jadi ketika saya membandingkan kalau saya seperti Yusuf, istilahnya saya mau mati baba diri. Mati kering, mati baba diri. Siksa, kesepian, mau ngobrol dengan siapa? Kalau di penjara, saya sudah pernah melewati di penjara 21 hari. Walaupun dikatakan mau dipukul di dalam penjara, tapi setidaknya masih bisa melihat manusia. Kalau di sumur penderitaannya lebih tragis, lebih siksa. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menjamah Yehuda, kakaknya. Saudara-saudaraku, daripada kita tidak dapat uang, ya. Jadi sejarahnya Yusuf, karena ada kakaknya yang mata duitan, ya dia sering kali bilang opanya mata duitan. Karena kakaknya mata duitan, ya jadi cara Tuhan menolong kadangkala yang aneh seperti itu. Daripada tidak dapat apa-apa, mending kita jual dia, ya kan? Oh, yang lain bilang setuju, setuju. Oke, bertepatan ada orang musafir yang lewat, saudagar yang kaya, jual dia. Akhirnya dia dibawa di rumah Potifar.
jadi dibeli oleh Potifar, kepala pengawal raja. Wih, ini Yusuf mungkin dalam hatinya berkata, wah, aman. Tetapi ternyata tidak aman. Ya, ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara, perlu kita ketahui, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan selalu menyertai dan membuat semua yang dikerjakannya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, yang merenungkan firman Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di hari ini kita harus minta, Tuhan sertai saya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Rancangan Tuhan sempurna. Walaupun Yusuf masih muda, tapi sudah menderita tingkat dewa. Tetapi Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau dia rajin kepada orang tuanya, biasa mengembalakan domba, sudah pasti didengar-dengaran kepada orang tua. Jadi anak-anak muda, jangan engkau berkata, aduh, paling nanti saya diberkati kalau saya umur 30 tahun, 25 tahun. Yusuf sudah diberkati Tuhan sejak masih umur 15, 16, 17. Karena dia biasa. Karakternya yang rajin sudah biasa. Bukan banyak orang nanti dilihat bos, rajin. Bos dah lihat-lihat. Tapi kalau tidak dilihat, jadi pemalas. Dan maka tinggal ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi pembantu rumah tangga. Saudara, kadangkala kita kalau mau diangkat dengan luar biasa dari pekerjaan yang paling rendah, pembantu rumah tangga. Rata-rata yang jadi pembantu rumah tangga adalah perempuan. Tetapi ini Yusuf, dia sudah sangat berterima kasih. Yang penting dia masih bernyawa. Yang penting dia masih bernafas. Pembantu rumah tangga, udah deh, gak apa-apa. Ketimbang gue dibunuh, gue gak bernyawa, aman deh. Dan ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, jadi setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepala
kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dari cuma pembantu rumah tangga, dia jadi kepercayaan tangan kanan pengawal, kepala pengawal raja. Saudara, luar biasa Tuhan mengangkat Yusuf. Dia jadi kepercayaan. Semua di rumahnya, wow, diberikan kepada Yusuf. Saudara, menjadi orang kepercayaan oleh Kapolri, Panglima ABRI, Panglima TNI maksudnya, tentunya adalah hal yang sangat membanggakan. Urusan-urusan apa, termasuk kalau sekarang ada bisnis sampingan, dia yang kelola. Dan Yusuf bukanlah tipe pejabat yang korupsi. Ya, kita akan melihat Yusuf bukanlah orang yang korupsi, yang mau mencuri di rumah pengawal ini, kepala pengawal raja. Kepala pengawal raja. Semuanya diserahkan kepada Yusuf. Tuhan menyertai dia. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Wow. 100% pekerjaannya berhasil. Inilah Yusuf yang tidak berbantah-bantah, tidak suka mengeluh. Alkitab tidak mencatat ketika dia mau dibunuh, dia mengeluh di dalam parigi sumur. Dia mengeluh, dia membenci kakak-kakaknya. Tidak. Bahkan ketika dia sudah jadi orang kaya, kalau mau dibilang, dia tidak korupsi. Kepercayaan yang besar. Kalau kita bandingkan dengan negara kita, menjadi kepercayaannya pejabat banyak kali disalahpergunakan. Banyak kali yang ada di pikirannya korupsi. Tetapi Yusuf tidak. Maka Yusuf mendapat kasih Tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Aset-asetnya dikelola oleh Yusuf. Luar biasa. Dan mari kita berdoa supaya bangkit generasi Yusuf di akhir zaman. Sangat mengkhawatirkan liga korupsi yang muncul di media sosial. Yang pertama tertinggi yaitu dari beragama Kristen. Nanti baru-baru ini tanggal Februari akhir baru dimenangkan oleh yang bukan beragama Kristen. Saudara, ini sangat mengkhawatirkan bagi saya sebagai hamba Tuhan. Saya mau mengajak kita orang Kristen di seluruh Indonesia berdoa supaya orang Kristen ketika jadi pejabat tidak ada yang korupsi. Walaupun pasti ada, tetapi kalau boleh turun secara drastis. Jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan di negara ini. Dan ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa
dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Wow, Tuhan kasih tambah terus. Ketika sudah dipercayakan kepada Yusuf, Tuhan mau buktikan segala kekayaannya bertambah, pendapatannya, keuntungannya, berkat mengalir dari segala penjuru. Kepala pengawal ini sangat terkagum dengan keberadaan Yusuf di rumahnya. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Jadi semua usaha-usahanya, propertinya, tanahnya Yusuf kelola. Bangunan-bangunan, ada rumah kos, ada rumah kontrak misalnya, ada usaha-usaha sampingan, Yusuf kelola semua berhasil. Tidak ada satupun yang gagal atau yang tidak diberkati. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi perkebunannya, peternakannya, kan dia ahli. Biasa mengembalakan domba. Jadi dia sudah terbukti bahwa dia bukanlah orang yang tidak tahu kerja. Tidak kaget lagi ketika dipercayakan tugas. Karena Kejadian pasal 37 ayat 2, dia sudah terbiasa kerja, terbiasa dengan binatang buas, sudah terbiasa dengan tanggung jawab. Dan inilah yang Tuhan mau, bangkitnya Yusuf baru di akhir zaman, di tahun 2025, di bulan Maret ini, di tengah-tengah PHK massal di Indonesia ini, biarlah kepala-kepala daerah yang baru dilantik, baik gubernur, wakil gubernur, bupati wakil, wali kota wakil, hikmat Yusuf turun kepada mereka. Ingat, doa kita orang-orang Kristen di seluruh Indonesia mampu mengguncangkan surga. Sekali lagi, doa orang Kristen di seluruh Indonesia mampu mengguncangkan surga, sehingga kita bisa menolong orang-orang yang PHK. Hikmat Allah bagi gubernur yang berdampak langsung di Jawa Barat, di seputar Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, supaya tercipta lapangan kerja yang baru. Dan ini adalah tugas kita, bukan cuma tugas bangsa ini, tugas orang-orang Kristen, tugas pendoa-pendoa syafaat, tugas orang-orang percaya, tugas dari hamba-hamba Tuhan. Mari kita doakan terus, perbanyak doa, perkuat doa. Ayat 6, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Wow, dari waktu ke waktu terlihat penyertaan Tuhan sempurna. Dan mari kita perkatakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sempurna. Penyertaan Tuhan seperti Yusuf terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, pernah kesaksian kami ketika COVID tahun 2020, kami diberkati Tuhan dapat membeli sebidang tanah untuk gereja
cabang yang baru di Sulawesi Utara. Kami ingat di tengah-tengah orang yang mengalami kesulitan COVID, keuangan jatuh betul, keuangan parah. Tetapi di saat COVID tahun 2020, kami dapat membeli sebidang tanah di Sulawesi Utara. Dan itulah cara Tuhan memberkati pelayanan kami. Di masa yang sukar seperti ini, di masa di banyak tempat-tempat yang sudah ada PHK, ada di tetangga kami, saya tanya, bertepatan dia satu suku dengan saya tanya di istrinya, si Raffi, namanya Raffi, Bapak Raffi sudah bekerja di situ ya? Iya. Seberapa lama? Belum 1 bulan, tapi katanya sudah mau ada pengurangan. Belum 1 bulan kerja, sudah ada pengurangan karyawan. Ternyata sampai ke Jayapura, dampak dari krisis yang ada sudah masuk ke Jayapura. Kalau kita tidak mau dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berdampak seperti yang terjadi. Tidak dapat pekerjaan, 1-2 hari mungkin belum terasa, masih ada uang di tangan. 1 bulan mungkin belum terasa, tapi bulan kedua, uang di tangan sudah habis. Anak ada 3, anak ada 5, seperti kami anak ada 6. Kalau bukan pertolongan Tuhan, kami tidak bisa hidup. Sudah mau 3 bulan ini, persepuluhan yang kami dapat 200.000. Kalau bukan pertolongan Tuhan, 6 orang anak, dan cuma oleh pemeliharaan Tuhan, kami boleh ada berkat. Masih bisa makan, masih bisa minum. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf boleh dikatakan dia hampir sempurna seperti Tuhan. Sudah pintar bekerja, dan Alkitab mencatat adapun Yusuf manis sikapnya, elok parasnya. Ganteng apa re? Ya, ganteng banget re. Ayat yang ke-7. Selama beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Wow. Ini satu tawaran yang menggiurkan sekali, menggoncang iman. Kepala pengawal ini sudah pasti juga cantik, sudah pasti dia urus diri, sudah pasti dia rajin kalau sekarang rajin spa, rajin ke salon-salon kecantikan. Karena kepala pengawal banyak uang. Kalau dulu mungkin ramuan-ramuan kecantikan. Dan sampai-sampai karena sikapnya, manis sikapnya dan elok parasnya, apa yang terjadi? Selama beberapa waktu, ayat 7, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku.
Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, karena Yusuf takut akan Tuhan, apa yang terjadi? Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar dari kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini dan membuat dosa terhadap Allah? Takut berbuat dosa. Pejabat-pejabat sekarang banyak yang sudah gaji miliar masih mau korupsi triliun. Gajinya miliar, maunya korupsi triliun. Ini namanya serakah punya kakak. Jadi saya namakan serakahnya ada kakak, yaitu yang korupsi yang terjadi di negara kita ini. Sudah gawat darurat, korupsi semakin bertambah-tambah, semakin menjamur, karena hukum di negara ini terlalu lemah. Ya, apa yang terjadi? Ini satu perkataan yang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun di rumah itu sudah posisinya head to head, hanya ada Yusuf dan istri Potifar. Di zaman itu tidak ada CCTV. Wah, kalau orang lain kesempatan dalam kesempitan, ikan ada di atas meja, ikan paling enak ada di atas meja, nggak mungkin saya tolak ikan ini. Bahkan ikan ini sudah menyerahkan dirinya, tetapi Yusuf dia menolak dengan keras. Dia, ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Waduh, ini hari ke hari bro, guys. Bahasa sekarang, kalau orang dunia, dia mulai ragu, gas atau rem. Kalau bahasa sekarang berkata, gas atau rem. Tetapi yang ada di pikiran Yusuf, di hati Yusuf ternyata rem, pakai rem cakram. Ternyata Yusuf tetap takut berbuat dosa. Walaupun, ayat 10, dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, ayolah Yusuf, kan tinggal kita berdua. Ayolah, suamiku ada dalam tugas, nanti malam, tengah malam baru dia pulang. Itu pun kalau dia pulang besok gimana? Ya mungkin ibarat-ibaratnya seperti itu. Yusuf tidak mendengar bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ya, ini dia puncak. So berhari-hari dia pujuk. Ini dia punya iblis yang ada di istri Potifar ini. So iblis yang paling tinggi yang merasuk pikirannya.
Jadi pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Istri Potifar ini berkata, "Oi, kesempatan, so pasti gol, gol, ya." Ayat 11, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada. Lalu ayat 12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, ya, ini tindakan nekat dari istri Potifar. "Marilah tidur dengan aku." Ya, pasti dengan suara rayuan. "Marilah tidur dengan aku, sayangku, gantengku." Ya, mungkin begitu. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kalau laki-laki pada umumnya bukan lari keluar, pasti larinya ke dalam. Ya. Tetapi Yusuf larinya keluar, cepat-cepat lari keluar. Tapi laki-laki pada umumnya larinya ke dalam. Kunci pintu, apa boleh buat? So dirayu terus, tapi Yusuf tidak berkata seperti itu. Yusuf tetap takut melakukan kejahatan yang besar kepada Tuhannya, Yesus Kristus. Dia tidak lari ke dalam, tapi dia lari keluar. Di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ayat 13, ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya, telah lari keluar. Jadi dia tunggu-tunggu, aduh ternyata larinya keluar. Coba ya kalau lari ke dalam, pasti wow, terjadilah pertandingan yang seru. Iya. Tetapi tidak terjadi pertandingan yang seru karena Yusuf ternyata lari keluar. Dua ayat ini mencatat Yusuf lari keluar. Ayat yang keempat, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." Wah, dia jadi benci karena Yusuf cuma ada lari keluar. Yusuf tidak lari ke dalam, Yusuf lari keluar. Akhirnya dia mengarang cerita. Dan selanjutnya ayat 16, juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak-teriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya baju itu padaku. Lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Beginilah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Bangkit amarahnya dia. Suami mana yang tidak akan bangkit amarahnya? Walaupun itu cerita yang dikarang, cerita hoax, cerita yang kebalikan dari itu. Istri Potifar yang merayu setiap hari, istri Potifar yang tarik bajunya, istri Potifar dia so
kasih dudu. Jadi bahasa Jerman bilang kasih dudu. Dia cari waktu yang tepat, kapan suami saya di luar, kapan seisi rumah tidak ada di dalam rumah. Hanya saya dengan Yusuf, head to head saya dengan Yusuf, dan terjadilah pertandingan yang seru sekali. Dan karena dia mendengarkan cerita yang dikarang-karang, akhirnya ayat yang ke-20 terjadi, yang Yusuf pasti dia sangat menderita. Dia sudah merasa enak, dia tidak jadi dibunuh, dia tidak jadi berada terus di dalam perigi, dia akan mati baba diri di dalam perigi. Ternyata dia mengalami pengalaman yang sangat pahit, difitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada perbuatan. Karena di fitnah itu apa yang dia tidak buat lebih kejam daripada perbuatan. Dan ayat yang ke-20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Masuk lubang, keluar lubang. Keluar dari perigi. Dan inilah pengalaman pahit, pengalaman yang menyedihkan, menyakitkan. Dari mau dibunuh pertama, kedua dimasukkan di dalam sumur parigi, dan yang ketiga masuk penjara, tidak berbuat dosa apa-apa. Kalau saya pernah mengalami 21 hari karena memukul orang sampai babak belur, benjolan di kepala dan lain-lain, itu pun rasa sakit hati. Kok bisa saya masuk di penjara? Kenapa ya? Padahal saya memukul orang sampai mungkin hampir mati pada waktu itu. Waktu saya belum bertobat, waktu saya masih kelas 2 SMA, asito saya rasa sakit hati ada dalam penjara. Apalagi Yusuf tidak berbuat dosa sekalipun, sedikit pun, dia harus berada dalam penjara. Dan ayat yang berikut, ayat 22, sebab itu kepada kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Saudara, dimanapun Yusuf berada, dia dipercayakan di rumah Potifar, di dalam penjara. Saudara, kalau kita baca peristiwa Yusuf ini, dia menjadi kesayangan. Yusuf dipercayai oleh kepala penjara. Dan ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yusuf menjadi kesayangan di penjara. Apa saja yang dibuat Yusuf berhasil, karena dia lolos ujian, karena dia tidak mempermalukan nama Tuhan, karena dia tidak mempermalukan Tuhan seperti yang terjadi di korupsi timah ini. Dia tetap memuliakan Tuhan. Dan kalau kita baca ke ayat-ayat yang selanjutnya, dia menjadi orang yang kedua. Dia juga dipercayakan oleh Firaun untuk
mengurus semua, dia menjadi orang kedua. Dan Yusuf yang lebih hebat dari Yusuf, saya boleh katakan Yusuf adalah orang terpintar. Salah satu, dia bersaing dengan Raja Salomo di dalam Alkitab. Kenapa? Orang paling pintar. Orang yang paling pintar mengartikan mimpi cuma Yusuf. Dikumpulkan semua orang-orang bijaksana di Mesir, tidak ada yang mengartikan mimpi dari Firaun. Sehingga Yusuf adalah orang yang paling pintar. Kepintarannya dia bisa mengalahkan semua orang-orang bijaksana di Mesir. Tidak ada yang mampu mengartikan mimpi dari Firaun. 7 tahun kelimpahan. Dan dia menimbun, dia mengumpulkan bahan makanan. Terjadi kelaparan di negeri itu, di seluruh dunia. Dan dia adalah pahlawan bagi bangsa Israel. Dia yang menyelamatkan orang Israel. Di Israel terjadi kelaparan besar-besaran, dan lewat dia menimbun bahan makanan selama 7 tahun. Di Mesir menjadi negara yang paling terkaya di seluruh dunia. Di Mesir menjadi negara yang paling dihormati, dicari. Ini semua terjadi kelaparan, bukan main. Allah memberkati dengan luar biasa. Dan dia tidak korupsi. Tuhan mencari pejabat seperti Yusuf. Tuhan mencari orang-orang Kristen di Indonesia ini. Ketika engkau sudah dapat jabatan bagus, jabatan strategis, kalau boleh jangan korupsi, kalau boleh jangan mempermalukan nama Tuhan. Dan saat ini saya percaya kita perlu membagikan firman Tuhan ini, share firman Tuhan ini, supaya kepala-kepala negara, kepala daerah yang terpilih untuk tidak korupsi, siapapun dia, 961 kepala daerah yang baru terpilih, yang baru dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo. Kalau boleh semuanya ini, mereka seperti Yusuf. Doa kita yang menentukan korupsi atau tidak korupsi. Tidak mungkin kita datang langsung ke wali kota. Pak wali kota jangan korupsi ya. Tidak mungkin. Atau Pak gubernur jangan korupsi ya. Jangan seperti yang lain-lain. Tidak mungkin. Kita mau datang ke bupati. Pak bupati jangan korupsi ya. Tidak mungkin. Tetapi doa kita sanggup mengubahkan cara berpikir yang seperti yang sudah terjadi di hari-hari ini. Gajinya miliar, maunya korupsi triliun. Saudara, ini hal yang sangat serius. Rakyat banyak yang menderita, rakyat yang banyak sepertinya mau kelaparan. Tetapi para orang-orang yang ada di pusat, mereka oknum-oknum yang ada di pusat, mereka mempermainkan uang rakyat. Dan saya percaya kalau sudah banyak seperti ini, Allah akan bertindak. Allah akan mengadili mereka dengan cara Tuhan sendiri. Dan doa saya, netizen-netizen ini salah satu malaikat penolong bagi bangsa ini. Suara dari netizen di seluruh Indonesia juga sangat menentukan bangsa ini. Yang pertama barisan pendoa syafaat, yang kedua adalah netizen-netizen yang kritik membangun. Negara kita negara demokrasi, bukan otoriter. Mari netizen-netizen, kritiklah membangun untuk negara ini. Karena ketika kritik membangun terjadi,
Seperti Ben Sukatani, ketika netizen muncul dan bangkit, akhirnya guru yang dipecat, vokalisnya, itu mendapatkan nama baik ketika Bapak Kapolri menawarkan untuk menjadi duta dari Polri. Walaupun vokalisnya menolak untuk jadi duta kepolisian. Dan saya percaya nama baiknya diangkat. Bapak Kapolri sendiri yang menawarkan. Jadi saya percaya netizen yang kritik membangun, Tuhan akan pakai. Karena kalau kita datang dengan perseorangan, tidak mungkin kita mampu menyelamatkan bangsa ini yang sudah gawat lewat korupsi yang terjadi. Oknum-oknum. Ini baru beberapa orang sudah triliun. Dan saya percaya masih ada yang akan terungkap. Karena doa orang benar, doa orang percaya akan mengungkap semua. Dan mari kita minta Yusuf baru di akhir zaman di tahun 2025 di bulan Maret ini muncul untuk menyelamatkan keuangan negara, keuangan rakyat, seluruh rakyat Indonesia yang menjadi negara keempat terbesar di dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar pada saat siang hari ini memberkati rahasia sorga, di mana Tuhan pejabat, kalau ada pejabat seperti Yusuf akan memberkati bangsa ini, bahkan akan menjadi negara yang paling makmur karena terhindar dari korupsi. Karena Yusuf, dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun, sekecil apapun, walaupun hanya seorang diri, walaupun peluangnya tidak ada yang melihat, tidak ada orang yang melihat. Kami berdoa supaya yang menjadi subscriber kami, menjadi Yusuf di akhir zaman, diberkati dalam pekerjaannya, di desa, di kota besar, dimanapun mereka bekerja, sebagai ASN, apapun pekerjaan, sebagai tukang ojek, apapun pekerjaan, sebagai hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.